dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langitlah dijadikan. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Ya Allah Bapa kami, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 295 ayat yang pertama dan yang kedua. Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan. Hukum Taurat titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah Tuhan yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah hukum Taurat Tuhan yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh,
ialah hari Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan daripadanya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Injil Jemaat nomor 29, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit
bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 352, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk minggu ini, yang tertulis di kitab 1 Yohanes 3, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-7. Marilah kita membacanya secara responsoria. Firman Tuhan berkata demikian, "Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia." Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa.
seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 366, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat untuk sepekan ini. Salam, selamat hari Minggu buat kita semua. Warta jemaat buat kita pada hari ini dengan topik Sondang di Bukit Jehovah menunggangi kita, atau dalam bahasa Indonesia, cahaya wajah Tuhan menyinari kita. 1. Nama minggu kita hari ini Minggu Misericordias Domini, artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Yang kedua, statistik anak lahir. Pada hari Sabtu 17 Februari 2024, Tuhan menganugerahkan seorang putri kepada keluarga Imade Dwiva S. Nugraha Inan Gerisya Aprilia Boru Pardiri. Alamat Jalan Topas Raya, Vidya View Apartemen, Unit D 1, Makassar. Anak lahir di Rumah Sakit Hermina, Kemayoran, Jakarta. Anak dalam keadaan sehat, demikian juga ibunya.
Tuhan Yesus memberkati anak dan orang tuanya. Yang ketiga, Dewan Koinonia, 4 Dewan Marturia, 5 Dewan Diakonia, gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar, 6 Kesekretariatan, 7 Pelayanan. Ibadah kebaktian wilayah. Kebaktian wilayah masuk pukul 19 WITA di wilayah Efesus hari Minggu tanggal 14 April 2024 di rumah keluarga Amang S. Yanipar, Inang SD Boru Pasaribu, tempat gedung sekolah minggu. Wilayah Roma hari Senin 15 April 2024 di rumah keluarga Amang P. Siraen, Inang H. Borumatau, alamat Jalan Cendrawasih, Asrama Kesdam Mangun. Wilayah Korintus Selasa 16 April 2024 di rumah keluarga Amang Insinyur KH Silaban, Inang M. Boru Aritona, alamat Jalan Balang Baru 3 nomor 10D. Wilayah Galilea Rabu 17 April 2024 di rumah keluarga Amang JH Simanjuntak SE/AK, Inang Situa T. Boru Tampukolon SH, alamat gedung sekolah minggu. Yang ke-8, pengumuman A1, kebaktian minggu di pos pelayanan 2. Paduan suara di pos pelayanan 2. 1. Pada hari ini Minggu 14 April 2024, paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan 2 adalah Kor Perempuan Deborah. Ibadah masuk pukul 18 WITA. Yang kedua, pada hari Minggu 21 April 2024 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan 2 adalah Kor Aman. 8A2, Kor wilayah yang melayani di ibadah minggu pada hari Minggu 21 April 2024 yang akan datang. Kor wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah Kor wilayah Kolosi. 8A3, izin pendeta resort. Mulai hari Rabu 17 April sampai 29 April 2024, Amang Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan, Amang Pendeta Rich Johnson Simamora MTH MM, izin untuk urusan keluarga. Pada hari Rabu 17 April 2024 akan berangkat ke Bandar Lampung dan rencana kembali ke Makassar pada hari Senin 29 April 2024. Tuhan Yesus memberkati perjalanan hamba-Nya. 8B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. 1. Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simanjuntak. 2. Inang Nyonya Situa B. Banjarnangor Ciki Boru Madulang. 3. Nona Parulia Boru Pasaribu. 4. Aman Aha Manurung. 5. Inang Nyonya Winai Baho KR Boru Pasaribu. 6. Nyonya T. Sitanggang N. Boru Huta Barat. 7. Inang Nyonya Situata Bultung CH Boru Pardiri. 8. Inang Nyonya Ici Siturus C. Boru Panjaitan. 9. Inang Nyonya MP Silitonga F. Boru Samosir.
10. Inang Nyonya Situa Ate Simanjuntak SLN Borusiahaan. 11. Inang Nyonya V Silaban R Borupakpahan. 12. Inang Nyonya Situa PRM Sinada R Borutambunan. 13. Franz Herbert Nainggolan. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. 8C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 15 sampai 21 April 2024. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dewasa ada 15 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 1 orang. Ulang tahun pernikahan ada 2 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Warta tambahan, ibadah Sabtu. Pada hari Sabtu 20 April 2024 yang akan datang, anak-anak sekolah minggu HKBP Makassar akan mengadakan ibadah Sabtu ceria di rumah keluarga Amang AP Sigaringging Inang R Borusilaban atau di keluarga Amang Binda Borusigaringging. Ibadah dilaksanakan di gedung sekolah minggu, masuk pukul 17 WITA. Dihimbau kepada seluruh anak-anak sekolah minggu supaya menghadirinya. Jadwal pemakaian gereja, kemudian jadwal pemakaian sopo, dan yang lembaran keuangan, laporan pemasukan dan pengeluaran. Coba kita lihat di warta kita yang kita pegang masing-masing. Demikianlah warta jemaat kita untuk minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Horas. Mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan sambil kita menyanyikan Kidung Jemaat dari nomor 438 mulai dari ayatnya yang pertama. Now I see you.
pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan buat kita di minggu ini yang tertulis dari kitab Mazmur pasal yang keempat. Saya akan membacakannya untuk kita. Mazmur pasal 4, demikian pembacaan firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pernahkah kita di tengah-tengah kehidupan kita ini pernah mengalami sebuah kegelisahan yang membuat kita tidak bisa tidur? Kalau kita lihat judulnya Mazmur ini adalah dikatakan doa pada malam hari. Ada orang yang karena persoalan, karena pergumulan, dia tidak bisa tidur. Jadi masalah itu selalu membayangi di dalam pikirannya sehingga dia tidak bisa tenang untuk dapat tidur di malam hari. Ada juga orang karena persoalan, pikiran selalu mengingat-ingat pergumulan yang sedang dihadapinya. Akhirnya di tempat kerja dia selalu terbayang akan masalahnya sehingga dia tidak bisa fokus di dalam bekerja. Saya tidak tahu apakah kita pernah mengalami yang seperti itu. Kita tidak bisa tidur karena persoalan, karena pergumulan yang selalu membayangi, ataupun ketika kita bekerja kita mengingat masalah kita sehingga kita tidak bisa konsentrasi, kita tidak bisa fokus untuk mengerjakan pekerjaan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman di sini melalui kitab Mazmur di sini mencoba memberi kita pertolongan untuk dapat menolong kita bagaimana kita bisa keluar dari persoalan yang seperti itu. Bagaimana kita bisa keluar dari persoalan yang bisa membuat kita gelisah dalam hidup kita. Ya, kita harus akui di dalam hidup kita ini tidak ada hidup tanpa persoalan, tidak ada hidup tanpa masalah, pasti akan selalu ada. Tetapi persoalannya di sini kita mau dicoba untuk diajar kita melalui teladan dari Daud. Bagaimana kita bisa untuk mengendalikan diri di dalam persoalan yang kita hadapi? Bagaimana kita untuk membawakan diri kita ini ketika ada pergumulan, ada persoalan berat atau kecil, apapun itu, tetapi kita bisa tetap membawakan diri kita ini. Inilah yang mau dicoba kita coba teladani dari Mazmur Daud ini, dari Mazmur 4 ini. Bagaimana kita membawakan diri kita di tengah-tengah persoalan yang sedang kita hadapi. Di sini kita belajar dari teladan Daud bahwa memang sebesar apapun masalah, kalau kita bisa mengendalikan diri, pasti akan selalu ada solusi.
sebesar apapun itu persoalan, bagaimana beratnya pun persoalan itu kita katakan. Tetapi ketika kita bisa mengendalikan diri kita dengan baik di dalam persoalan tadi, akan ada jawaban, akan ada solusi. Tetapi sebaliknya juga, sekecil apapun masalah, ketika kita tidak bisa mengendalikan diri, masalah yang kecil itu bisa menjadi masalah yang besar ketika kita tidak bisa mengendalikan diri. Nah, di sini kita belajar dari Daud bagaimana dia berhadapan dengan masalah tadi. Dia saksikan di dalam Mazmur ini bahwa dia lemah, dia tidak kuat, dia memiliki banyak kelemahan, dia tidak berdaya menghadapi persoalan sementara persoalan besar. Dia memiliki kekuatan yang sedikit tetapi masalah yang besar. Ini menjadi pergumulan yang besar bagi Daud ketika dia menghadapi sebuah persoalan yang besar sementara dia tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi masalah itu tadi. Tetapi dia katakan dia mampu untuk mengendalikan dirinya di dalam pergumulan tadi, di dalam persoalan yang berat itu. Dia tetap bisa tidur dengan tentram, katanya dari sini. Apa dikatakan? Aku membalikkan diri lalu segera tidur. Ada masalah besar, ada masalah yang berat, tetapi dia bisa tidur dengan nyenyaknya, dengan aman. Ini menjadi teladan bagi kita. Kita mau diingatkan bagaimana Daud bisa tidur dengan aman. Bagaimana Daud bisa tidur dengan tenteram di malam hari sementara banyak persoalan, banyak pergumulan. Tidak butuh lama waktu untuk dia bisa segera tidur. Kenapa? Kita di sini belajar, ya sebesar apapun masalah yang sedang dihadapi, itu tidak menjadi beban bagi dia. Kenapa? Karena dia percaya ada kuasa Tuhan yang menyertainya. Bagaimana dia bisa mengendalikan diri di tengah-tengah persoalannya, dan itulah yang kita coba pelajari Amanginam, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan dari nas ini. Apa rahasia yang bisa dilakukan oleh Daud sehingga dia bisa mengendalikan dirinya di dalam persoalan? Yang pertama adalah Daud mengatakan ya berdoa. Doa adalah salah satu kunci untuk bisa mengendalikan diri. Pengendalian diri yang terbaik yang pertama yang diajarkan melalui teladan dari Daud adalah berdoa. Dia memberi sebuah kesaksian kepada kita. Di dalam Mazmur ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah ketika menghadapi persoalan adalah berdoa. Tapi kenyataan di dalam hidup banyak orang ketika menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan, mencari kambing hitam. Justru yang adalah emosi, mempersalahkan atas pergumulan yang dihadapi. Itu bisa terjadi menyalahkan diri sendiri, bisa. Bodohkah? Kenapa harus melakukan ini? Seandainya tidak seperti ini, tidak akan seperti ini terjadi. Orang bisa seperti itu, sehingga dia tidak ada ketenangan dalam hidupnya. Kok maunya aku melakukan itu? Setelah masalah datang, pergumulan datang, ada sebuah penyesalan. Mencari kambing hitam, mempersalahkan, bisa mempersalahkan diri sendiri ataupun bisa mempersalahkan orang lain, menyalahkan orang lain. Karena dia, aku seperti ini. Karena ini, makanya aku jadi seperti ini. Itu banyak dilakukan orang ketika menghadapi pergumulan. Tetapi di sini Daud mau ajar kita apa yang harus kita lakukan. Langkah pertama ketika menghadapi persoalan adalah kita mau menyampaikan diri kita kepada Tuhan melalui doa. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Tidak ada gunanya kita melihat ke belakang, mempersalahkan apa yang sudah terjadi. Tetapi kita mau belajar adalah bagaimana kita melihat ke depan. Apa yang harus kita lakukan untuk menjawab masalah, untuk menjawab persoalan kita di dalam kehidupan kita ini. Dan itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita Amanginam, bahwa dengan berdoa kita mau mengakui bahwa Tuhan lebih besar dari masalah kita. Tuhan itu lebih besar dari kekuatan kita.
Jangan kita menyaksikan kuasa Tuhan dalam hidup kita, bahwa Tuhan melebihi kekuatan kita. Tuhan melebihi juga masalah kita. Jadi apa yang terjadi dengan Daud setelah dia berdoa, dia katakan di situ, di dalam kesesatan engkau memberi kelegaan kepadaku. Maka ada sebuah kelegaan dalam diri Daud ketika dia setelah berdoa. Orang yang berdoa benar-benar kepada Tuhan, dia akan menerima sebuah kelegaan, katanya. Ada kelegaan sama dia. Itu sebab di ayat terakhir dikatakan bahwa dia mau membalikkan diri, diam dengan aman. Jadi ada kedamaian di dalam dirinya ketika dia berdoa. Ini menjadi sebuah kata kunci pengendalian diri bagi kita di dalam persoalan. Dia katakan kita berdoa supaya kita bisa di dalam kesesatan kita memperoleh kelegaan. Memang kita harus akui memang kalau kita berdoa, ya tentu tidak langsung masalah terselesaikan tidak. Bukan artinya ketika kita berdoa maka masalah pergumulan menjadi langsung hilang begitu saja, tidak. Tetapi yang mau disampaikan kepada kita bahwa memang bagaimana kita bisa memahami bahwa ketika kita berdoa, kita yakin bahwa kita berjalan bersama-sama dengan kuasa Tuhan. Itu yang menjadi kunci bagi kita. Ketika kita berdoa, ada sebuah keyakinan dalam diri kita untuk mengatakan bahwa kita berjalan tidak sendiri. Kita menyelesaikan persoalan ini tidak sendiri. Kita ada bersama-sama dengan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Tuhan yang penuh dengan pertolongan. Itu yang menjadi kenyamanan, itu yang menjadi keamanan bagi Daud. Kenapa? Karena dia percaya dia bersama-sama dengan Tuhan yang penuh kuasa. Dan demikianlah kita di dalam doa kita. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, apa yang kita dapat adalah kita merasa aman karena kita bersama-sama dengan kuasa Tuhan. Pentingnya kita berdoa adalah persoalan yang kita anggap besar, mungkin bagi Tuhan itu adalah persoalan yang kecil. Itu bukan persoalan yang besar bagi Tuhan. Tetapi sebaliknya juga, kita bisa juga menganggap bahwa persoalan itu kita anggap kecil, kita abaikan. Tetapi bagi Tuhan itu adalah persoalan yang besar untuk kita selesaikan. Maka kita tidak tahu mau persoalan besar atau persoalan kecil, ya memang kita harus sampaikan kepada Tuhan supaya kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Sehingga kita mau diajarkan oleh firman Tuhan bahwa doa itu adalah tanda iman kita kepada Tuhan, bahwa kita hidup bersama-sama dengan Dia yang penuh dengan kuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga belajar dari Daud di sini bagaimana kita di dalam pergumulan kita mampu untuk bersyukur. Untuk bisa mengendalikan diri adalah kita diajar dari firman ini, hidup di dalam rasa syukur kepada Tuhan. Terkadang kita menghadapi persoalan, kita menghadapi masalah mengenal, kita menyikapinya secara berlebihan, overthinking. Kita menyikapi berlebihan persoalan yang kita hadapi, seakan-akan kita ini adalah orang yang paling malang. Kita orang yang paling menderita, kita orang yang paling susah. Padahal sebenarnya tidak demikian. Kita menyikapi persoalan secara berlebihan. Dan di sini pemazmur justru bersyukur. Dia mampu mengungkapkan syukur kepada Tuhan ketika di dalam persoalan pergumulan yang dia hadapi. Dia katakan di situ dia menyampaikan korban persembahan kepada Tuhan. Yang walaupun dia dalam sebuah pergumulan yang berat, walaupun ada pergumulan yang berat, dia masih berani, masih dapat untuk bersyukur kepada Tuhan, membawa korban persembahan kepada Tuhan. Kenapa pemazmur bisa bersyukur di dalam pergumulan? Kenapa dia bisa seperti itu? Tidak semua orang bisa seperti itu. Dapat bersyukur di dalam pergumulan. Tidak semua orang bisa senyum, bisa tertawa di dalam pergumulan. Bisa sepanjang hari wajah ini wajah yang cemberut,
mengurung diri di kamar, tidak niat untuk mau makan, tidak niat untuk mau berbicara dengan orang lain, tidak ada ketenangan dalam hidup. Tetapi pemazmur si Daud di sini kita belajar justru dia mau bersyukur kepada Tuhan di dalam pergumulannya. Kenapa bisa dia seperti itu? Dia bersaksi di dalam firman ini. Dia katakan, Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Ini menjadi sebuah kesaksian yang mau disampaikan oleh Daud. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Atau kalau kita coba sederhanakan, yang disampaikan oleh Daud ini adalah, kalau di masa lalu Tuhan dengarkan doaku, kalau di masa yang lalu Tuhan menolong aku, kalau di masa yang lalu Tuhan memberkati aku, maka pada hari ini, pada masa yang akan datang, Tuhan juga pasti akan menolong aku. Itu menjadi sebuah kekuatan bagi Daud. Dia percaya akan kasih setia Tuhan. Kalau Tuhan berkati aku pada masa yang lalu, masa hari ini, masa yang akan datang, Tuhan tidak berkati aku. Itu menjadi pegangan bagi Daud. Kalau Tuhan mendengarkan doaku pada masa yang lalu, kenapa Tuhan tidak dengarkan doaku masa sekarang pada masa yang akan datang? Tuhan juga pasti akan jawab doaku. Ini menjadi pegangan bagi Daud. Dia percaya akan kuasa Tuhan di dalam hidup dia. Dia percaya akan kasih setia Tuhan. Tuhan pasti akan berbuat yang terbaik atas setiap persoalan yang dia hadapi. Itu sebab dia mau menyampaikan syukur kepada Tuhan. Ketika dia bersyukur kepada Tuhan, dia ingat akan perbuatan Tuhan yang besar pada masa yang lalu. Tuhan berkati aku pada masa yang lalu. Hari ini juga ada masa yang akan datang, Tuhan pasti akan berkati aku. Artinya, kira-kira Daud mau katakan, beruntungnya aku punya Tuhan. Syukurlah aku punya Tuhan yang besar. Syukurlah aku punya Tuhan yang berkuasa. Seperti apapun persoalanku sekarang, pasti akan dapat ditolong, pasti akan dapat dibantu oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia memiliki sebuah kesaksian. Tuhan sudah pernah menolong aku, Tuhan sudah pernah menjawab doaku. Masa iya hari ini Tuhan tidak jawab doaku? Maka dia sampaikan syukur kepada Tuhan. Dia mau berkata bahwa Tuhan yang akan selalu memberikan yang terbaik kepadanya. Dan itulah sebabnya Daud juga katakan di dalam nas ini, dia katakan, engkau memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Ini sungguh sangat luar biasa. Bagaimana sukacita Daud melebihi orang yang kelimpahan gandum dan anggur. Sementara dia di dalam pergumulan, dia di dalam sebuah masalah. Artinya mau dikatakan Daud di situ bahwa keadaan itu, keadaan apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu tidak bisa menghambat hidup kita untuk bersukacita di dalam kehidupan ini. Mau apapun situasi, apapun yang keadaan sedang terjadi dalam hidup kita, itu tidak menjadi penghalang bagi kita. Artinya di sini Daud mencoba memberikan kita sebuah teladan. Kita mau diajar oleh firman Tuhan bagaimana kita memiliki sebuah keoptimisan, percaya, keyakinan di dalam hidup kita ini bahwa seberat apapun tantangan kita hadapi pasti kita akan bisa. Kita bisa akan hadapi itu. Kenapa? Karena kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Karena kita menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan. Inilah yang menjadi kata kunci yang bisa kita pelajari yang mana sesuai dengan firman Tuhan. Kalau dikatakan judulnya, kalau di dalam Alkitab kita dari Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan doa pada malam hari. Ya, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ini, seperti apapun pergumulan yang kita hadapi, firman Tuhan mengajar kepada kita apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengendalikan diri di dalam persoalan kita. Yang pertama kita berdoa, dan yang kedua adalah kita bersyukur. Demikianlah kita bisa mempelajari sesuai dengan topik minggu kita yang mengatakan bahwa biarlah cahaya wajah Tuhan
yang menyinari kehidupan kita. Itulah cahaya wajah Tuhan. Ketika kita selalu bersyukur dan kita bisa tetap berdoa kepada Tuhan, maka cahaya wajah Tuhanlah yang senantiasa melingkupi kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kami boleh bersyukur Tuhan buat firman yang kami dengarkan dan kami pergumulkan pada minggu ini. Engkau ajar kami Tuhan melalui Mazmur ini, sebagaimana Tuhan yang mendengarkan doa Daud, demikianlah juga kami mengimani bahwa Tuhan juga yang senantiasa berkarya, berbuat dan bekerja di dalam kehidupan setiap orang yang beriman dan percaya kepadamu Tuhan. Tuhan ajar kami, Tuhan bimbing kami supaya kami dapat mengendalikan diri kami di dalam setiap persoalan apapun Tuhan yang kami hadapi. Kami menyadari kelemahan kami menyadari kekurangan kami Tuhan, keterbatasan kami menghadapi berbagai persoalan-persoalan dalam hidup kami ini. Tetapi Tuhan teguhkan iman kami supaya kami mampu Tuhan menghadapi setiap apapun persoalan. Tuhan ajar kami untuk selalu berdoa kepadamu, sebab Tuhan yang akan selalu menjawab. Tuhan akan selalu memberi jawaban atas setiap apapun yang kami doakan. Tuhanlah yang akan memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Dan Tuhan ajar juga kami Tuhan agar kami mampu untuk boleh bersyukur di dalam hidup kami ini sekalipun kami berhadapan dengan persoalan. Sebab kami percaya Tuhan bahwa kasih setia Tuhan adalah kekal. Sebagaimana Tuhan yang memberkati kami pada masa yang lalu, demikian Tuhan juga akan memberkati kami pada masa yang akan datang. Kami tidak meragukan akan kasih setia Tuhan yang selalu menuntun, menggembalakan hidup kami sepanjang hidup kami Tuhan. Itulah yang menjadi penguatan bagi kami. Biarlah Tuhan mampukan kami untuk boleh semakin percaya akan kasih Tuhan, sehingga kami tetap hidup di dalam perlindungan Tuhan, sehingga kami boleh menjalani hidup kami ini Tuhan dengan tentram, dengan aman, sehingga kami percaya apapun yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan Tuhan, tetap Tuhan yang memberkati. Demikian juga Tuhan pada minggu ini kami Tuhan jemaat-Mu yang berkumpul, berkati kami Tuhan di dalam setiap apapun yang kami pergumulkan, apapun Tuhan yang sedang kami harapkan, kami perjuangkan dalam hidup kami ini Tuhan. Kami tidak mengandalkan diri kami tidak mengandalkan kekuatan kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya akan kuasa Tuhan, kami percaya akan mujizat Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan yang memberi yang terbaik, biarlah Tuhan yang merancangkan yang terbaik atas hidup kami ini Tuhan, sehingga kami tidak dibebani oleh pergumulan apapun Tuhan. Tapi kami percaya kami mau berjalan di dalam sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan kelemahan tubuh, yang sedang sakit. Kami mendoakan mereka, Tuhan yang campur tangan di dalam penyembuhan mereka. Berkati Tuhan saudara-saudara kami yang sedang keadaan sakit, baik di rumah sakit maupun yang di rumahnya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati obat dan pengobatan yang mereka jalankan. Kami menyerahkan mereka Tuhan dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang dalam minggu ini ada yang berulang tahun. Kami tetap mendoakan mereka di dalam umur panjang, di dalam sukacita yang Tuhan berikan kepada mereka. Biarlah kasih Tuhan semakin melimpah juga dalam hidup mereka, di dalam harapan dan cita-cita mereka. Tuhan memberikan yang terbaik. Demikian Tuhan dengan pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu, berkati Tuhan di dalam pelayanan kami Tuhan, secara khusus dalam satu minggu ini. Biarlah Tuhan apapun Tuhan pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati majelis dan juga seluruh jemaat-Mu yang di dalam persekutuan kami ini boleh tetap Tuhan diberkati oleh-Mu. Kami menyerahkan Tuhan segala aktivitas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan sambil kita mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 358.
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.